wabarakatuh. Halo sahabat biologi, di sini saya Rizka Octavia, NPM 1901080022. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekspresi gen. Nah, apa sih itu sebenarnya ekspresi gen itu? Ekspresi gen itu berasal dari dua kata tuh. Ekspresi yang artinya itu menerjemahkan dan gen itu adalah kode-kode genetik. Jadi dapat kita simpulkan nih bahwa ekspresi gen itu adalah menerjemahkan kode genetik. Nah, awal dari ekspresi gen itu terjadi dari proses transkripsi, yaitu dari informasi genetik yang disimpan di dalam molekul DNA yang menghasilkan 3 jenis molekul RNA, yaitu ada yang pertama RNA duta atau mRNA, kemudian ada RNA transfer atau tRNA, dan ada RNA ribosomal atau rRNA. Pada mekanisme sintesis protein itu terdapat dua proses, yaitu yang pertama ada transkripsi dan yang kedua itu ada translasi. Nah, untuk transkripsi sendiri itu adalah pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Nah, transkripsi ini tepatnya terjadi di inti sel atau di nukleus. Nah, yang terjadi di proses transkripsi yaitu DNA ini akan menghasilkan RNAD dengan menggunakan alat bantu, yaitu menggunakan enzim RNA polimerase. Nah, untuk mekanisme dasar transkripsi itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada inisiasi, yaitu merupakan pintu masuk atau start dari proses transkripsinya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada tahap elongasi atau pemanjangan. Nah, pemanjangan ini dia menggunakan enzim RNA polimerase, yaitu yang akan menyintesis RNA. Kemudian yang ketiga yaitu ada terminasi atau penyelesaian. Nah, sintesis RNA ini akan berakhir karena sinyal itu dia akan berhenti karena sudah bertemu dengan suatu kodon, yaitu kodon AAU dan kodon AAA. Nah, selanjutnya kita langsung ke proses transkripsi ya teman-teman. Nah, di dalam nukleus DNA itu akan menghasilkan RNAD. Kemudian RNAD ini dia akan keluar, lalu dia masuk ke ribosom. Nah, ketika RNAD ini masuk ke ribosom, dia akan melalui 3 situs. Yang pertama, dia akan masuk ke situs A. Nah, situs A ini merupakan pintu masuknya RNAD. Nah, di dalam situs A, RNAD ini akan disambut tuh dengan tRNA dan akan diikuti oleh asam amino. Nah, setelah itu RNAT yang ada di tengah itu akan masuk ke situs P. Dan di situs P ini dia akan menerjemahkan RNAD. Kemudian asam amino yang berada di dalam situs P itu akan bergeser ke situs A untuk mengait asam amino yang sendirian. Kemudian selanjutnya RNAT ini yang sudah tidak memiliki asam amino akan dikeluarkan melalui situs E. Kemudian untuk asam amino itu akan berkumpul dan menjadi satu membentuk protein yang nantinya itu akan diturunkan kepada keturunannya. Nah, jadi proses transkripsi itu produk yang dihasilkan yaitu RNAD menjadi asam amino. Nah, sebelum masuk ke proses translasi, itu ada yang namanya proses pemotongan RNA atau splicing RNA. Nah, mRNA ini yang pertama kali keluar dari transkripsi itu dia belum sempurna. Kemudian pada proses translasi, mRNA itu oleh RNAD akan diterjemahkan menjadi asam amino suatu polipeptida atau suatu protein. Nah, pada proses translasi itu juga melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada inisiasi atau start dari kodonnya itu start kodonnya. Kemudian ada elongasi atau pemanjangan yaitu oleh RNAT. Nah, kemudian akan melewati yang terakhir proses terminasi, di mana RNAT itu akan menemui kodon stop yaitu UAG, UAA, dan UGA. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.